Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Sungguh suatu sukacita kita kembali boleh datang di tempat ini. Kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena sampai detik ini Tuhan menyertai setiap kita, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kembali kami boleh datang kepadamu. Sungguh Bapa, ini suatu anugerah yang daripadamu. Kalau kembali kami boleh ada di bulan Desember ini Tuhan, di akhir tahun 2025. Kami percaya penyertaan-Mu sepanjang tahun ini nyata buat setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau selalu setia buat setiap kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami, syukur kami di hadapan Engkau yang terbaik malam hari ini. Sebab kami percaya Engkau ada, Engkau hadir saat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan yang sudah menebus dosa setiap kita, Tuhan yang sudah menjauhkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita, Dia yang menyelamatkan hidup kita dari gelap menuju kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh jadi anak-anak-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang kami bawa kemenangan, sukacita dan sorak-sorai daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan.
menguasai hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berpeluh hambaku, menebus perbuatanku. Dilukis sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tolong menusuk lambungmu, mengairkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berpeluh hambaku, menebus perbuatanku. Dilukis sekujur tubuhmu, menyembuhkan setiap sakit hatiku. Dan sakitku, tolong menusuk lambungmu, mengalihkan hatiku.
Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hati di tengah-tengah ibadah kami, sesuai dengan janji firman-Mu, 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria, dengan hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Kami boleh duduk diam. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi semakin indah, menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Ada pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata, amin. Silakan kembali saudara. Shalom. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengapa mengeluh. Sekali lagi, mengapa mengeluh? Mengeluh adalah hal yang manusiawi. Seringkali mengeluh dianggap wajar. Ya, kalau kita ingat-ingat, mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah melakukannya. Bahkan bukan cuma pernah, mungkin beberapa orang sering juga melakukannya. Tidak menutup kemungkinan mungkin tadi pagi kita sempat mengeluh, atau bahkan sore ya menjelang mau berangkat ke gereja, wah ternyata juga masih mengeluh juga. Mengeluh adalah hal yang manusiawi, memang seringkali dianggap sesuatu yang wajar. Namun tanpa kita sadari, mengeluh itu bisa membangkitkan murka Tuhan. Nah, karena itu yang menjadi perenungan kita bersama, judul perenungan firman Tuhan adalah mengapa mengeluh. Kita akan belajar apa sebab seseorang itu bisa mengeluh, gitu ya. Sehingga kalau kita tahu mengapa sebabnya seseorang mengeluh, kita bisa mengantisipasi, melakukan tindakan pencegahan, sehingga akhirnya kita tidak mengeluh. Sebab kalau mengeluh itu bisa membangkitkan murka Tuhan. Kita buka Alkitab dari kitab Bilangan pasal yang ke-11, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan pasal 11 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab, ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Bilangan pasal 11 ayat yang pertama mulai. Perikop di atas itu berjudul Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu, yaitu bangsa Israel, bersungut-sungut. Terjemahan lain berkata mengeluh. Ya, memang bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, menggerutu, itu persamaan kata. Bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Sekali lagi, ketika Tuhan mendengarnya, mendengar apa? Mendengar keluhan, ya, persungutan, bangkitlah murkanya, bangkit murka Tuhan. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Lalu perikopnya berjudul Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang gitu saudara. Nah, itu biasanya kalau disensor kan gitu ya, karena kalimat ini juga cukup keras, cukup tajam. Saudara kalau baca kitab saudara terjemahan baru kan sama dengan saya ya. Orang-orang apa saudara? Gitu saudara. Orang-orang yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus,
Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ini semua ibu-ibu pasti tahu, ya, aneka bawang. Ya. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggiringnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpan. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Ini bukan menangis karena senang, bukan, tapi menangis karena mengeluh. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Sekali bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Amin. Cukup sampai sini. Bapak Ibu kasih sekatnya Bilangan pasal 11, karena nanti kita akan melihat beberapa ayat yang menjadi penekanan pembelajaran kita pada hari ini. Mengapa seseorang bisa mengeluh? Ya, nah, Israel menjadi sebuah contoh. Kitab Korintus berkata, kisah Israel dituliskan untuk menjadi contoh, bahkan menjadi sebuah peringatan. Nah, karena itu kita bisa belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel supaya jadi contoh. Bukan contoh untuk ditiru, bukan contoh untuk diteladani, bukan, tapi menjadi sebuah peringatan, warning buat kita. Jangan dilakukan. Nah, sekarang kita akan lihat, mengapa bangsa Israel mengeluh? Demikian juga mengapa kita manusia mengeluh. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat tadi di ayat yang kelima dari Bilangan 11, dikatakan kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, lalu mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Semua itu mereka dapatkan dan mereka makan waktu mereka ada di Mesir. Sedangkan saat itu Bilangan 11 mencatat mereka lagi ada di padang gurun. Mengapa? Karena kan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka sedang berada di padang gurun. Nah, mereka mulai yang pertama. Mengapa seorang mengeluh seperti bangsa Israel? Karena yang pertama, sebabnya adalah sering membandingkan. Sering membandingkan. Dalam hidup ini, kadang tanpa kita sadari kita itu suka membandingkan. Membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, aduh, orang itu kok lebih enak ya dari aku. Teman kerjaku, ya, mungkin teman seiman, atau bahkan mungkin keluargaku, kakakku, adikku, kok lebih hemat. Sementara aku gini-gini saja. Membandingkan, membandingkan. Nah, karena membandingkan akhirnya mulai timbul keluhan. Aduh, hidup pokoknya begini. Pernah nggak begitu, Zaru? Nggak pernah ya di sini. Kalau di rumah ya nggak tahu, ya, urusannya kan dengan Tuhan. Kalau jujur, Zaru, saya pernah, tapi sudah agak lama, Zaru. Karena Tuhan itu mengingatkan berulang kali, belajar pakai mulutmu untuk tidak mengeluh. Ya, belajar pakai mulutmu untuk memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Jadi sekarang saya belajar untuk banyak diam. Jadi kalau lagi bete gitu ya, lagi sumpah gitu ya. Semua manusia kan bisa sumpah. Siapa yang tidak pernah sumpah? Tidak ada. Semua orang itu bisa sumpah. Termasuk pendeta juga bisa sumpah. Jadi jangan pikir kalau pendeta tidak bisa sumpah. Bisa, ya, karena ada hal yang dipikirkan, ada sesuatu yang kita alami dan sebagainya. Kita bisa sumpah. Bete. Nah, ini yang hati-hati. Karena waktu sumpah bete itu orang biasanya kalau tidak hati-hati ini kata-katanya bahaya. Bisa terucap kata-kata macam-macam yang akhirnya
mendekatkan hati Tuhan. Nah kembali, malu terjadi sebab yang pertama adalah suka membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan keadaan kita hari ini dengan keadaan kita masa lalu. Ya, waduh, dulu aku tuh sehat, ya, ngangkat beras 50 kilo bisa. Sekarang baru 20 kilo, tangan wis pegel kabeh. Ya, di belakang kecedhik, ya, di lutut gemeter, ya, apalah macam-macam. Padahal dulu enteng ngangkat kayak gitu-gitu. Ya, itu juga saya alami sama. Ya, jadi karena itu saya sendiri sekarang kalau ngangkat yang berat-berat juga hati-hati. Ya, istri saya sering ingat, hati-hati gitu ya. Sama, saya juga ingat istri saya, hati-hati. Ya, ini balungnya sudah mulai rotok umur. Ya. Nah, sudah saya lebih lah, berarti sudah rotok umur. Ya, tapi saya tidak mau dianggap tua. Jadi kalau ada anak-anak remaja manggil saya kuku, saya ikut senang. Amin. Kuku katanya, wah, puji Tuhan, berarti masih muda, ya, dimudahkan, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini memang keadaan manusia seperti itu. Kita bandingkan dulu. Tidak apa-apa, dulu senang, dulu wah semua berjalan baik, berjalan lancar, semua indah, berkatnya melimpah dan sebagainya. Tapi sekarang hari ini kok membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan keadaan kita masa kini dengan masa lalu. Kalau kita membandingkan seperti itu bahaya. Itu menjadi sebab mengapa kita akhirnya kecewa. Keluarlah dari perkataan kita seperti yang dilakukan bangsa Israel. Mereka merasa keadaan mereka di padang gurun tidak lebih baik dibanding Mesir. Itu pikiran mereka, perasaan mereka. Mereka merasa keadaan kami di padang gurun tidak lebih baik dari keadaan kami waktu di Mesir, tidak lebih baik. Ya, mereka membandingkan seperti itu. Jadi akhirnya timbullah keluhan mereka. Ya, bicara tentang membandingkan diri dengan sesama atau orang di sekitar kita, memang ya, ada satu ungkapan itu berkata gini, urip kui sawang sinawang. Ya, ini bahasa Jawa ya, urip kui sawang sinawang. Hidup itu apa ya Pak? Melihat gitu ya, melihat menengok kanan kiri. Dan memang kalau kita melihat menengok keadaan sekitar kita, sawang sinawang, selalu kita dapati bahwa orang lain, rumput tetangga itu lebih hijau. Betul, lebih hijau. Ya, saya dulu ingat ceritanya, ya, itu satu iklan itu ya, ada kambing. Kambing itu berada di sebuah tempat dikelilingi oleh pembatas semacam kayak pagar gitu ya. Nah, kambing itu kan makannya kan rumput. Nah, dia waktu ada di tempatnya, dia lihat, aduh, rumputku kok seperti ini ya. Mengapa? Karena waktu dia nginjek itu rumput di tetangga, di luar batas atau di luar pagar kok kelihatan hijau, lebih hijau. Wah, menarik. Dia pikir, aduh, kalau aku bisa ada di sana. Maka mulailah dia berlatih untuk bisa melompat. Tapi lompatan pertama gagal, kedua gagal karena memang pagar pembatasnya cukup tinggi. Tapi karena dia terus berlatih, lama-lama sampai satu titik, bisa lompat. Wah, dia senang. Dia dalam hati berkata, syukur, aku sekarang bisa ke rumput tetangga yang jauh lebih hijau. Begitu dia sudah menginjakkan kakinya, dia mau makan dengan senang, dia kaget. Ternyata karena rumputnya itu rumput plastik. Hijau tapi palsu, plastik. Sawang sinawang, seringkali kita menganggap rumput tetangga itu lebih hijau, padahal kita nggak tahu tetangga yang kelihatannya lebih hijau mengalami juga banyak hal. Dia kalau lihat kita, dia bilang kita lebih hijau. Itulah manusia. Kalau membandingkan itu, pasti saya berani katakan satu saat kita akan berkeluh kesah, hidup kok begini. Oke, ini yang pertama ya, seperti bangsa Israel. Sekarang yang kedua, mengapa seseorang bisa mengeluh belajar dari bangsa Israel? Yang kedua, kita lihat di dalam bilangan pasal yang ke-11 tadi, di ayat yang ke-6 bagian A.
Bilangan pasal yang ke-11 di ayat yang ke-6 bagian A saja. Dikatakan, tetapi sekarang kita kurus kering. Sekali lagi, kurus kering. Yang kedua, mengapa seseorang bisa mengeluh, bersungut-sungut? Yang kedua, karena memandang masalah secara berlebihan. Memandang masalah secara berlebihan. Israel memandang dirinya dengan keadaan padang gurun, makanan yang diterima mana, lalu dia dapati, wah, kok seperti gini ya? Masalah besar buat aku gak bisa senang, aku gak bisa happy, sehingga akhirnya ya gini, tubuhku cuma segini aja. Padahal hari-hari ini banyak orang lagi kepingin kurus, betul ya? Banyak loh. Ya, cuma yang ada di video juga beberapa sekarang lagi mengkuruskan. Nah, saya bersyukur, saya tidak perlu menguruskan, sudah kurus, ya kan? Dari dulu badan saya segini. Jadi kalau saudara yang sudah kenal saya puluhan tahun, ya segini, saking hebatnya jas dan celana pernikahan saya. Pernikahan kami sudah hampir 30 tahun, itu bisa saya pakai sampai hari ini. Ya, orang-orang bilang, bisa Pak, cukup, saya bilang gitu. Bahkan celana saya sedikit agak kedodoran. Bayangkan ya, 30 tahun yang lalu itu saya pakai agak sedikit kedodoran. Jadi kalau pakai saya mesti pakai sabuk ya. Jadi rupanya saya berhasil diet tanpa perlu diet ketat. Ya, karena segini ya. Memang kalau saudara tanya, Pak kembali berarti bisa gemuk, sebenarnya bisa. Cuma saya memang makan secukupnya. Kalau aktivitas di rumah, jalan bahkan saya cukup banyak jalan. Ya, jadi kalau orang yang pernah, tapi bukan cewek-cewek yang enggak, teman-teman itu kalau pernah ada yang pegang kaki saya, kaki kok jatuh sih katanya. Olahraga, tidak ada olahraga apa, jalan tuh. Jadi kaki saya ini kalau dipegang keras loh. Ya karena memang suka jalan. Ya. Saya pernah ikut satu acara yang mengharuskan pertemuan hamba Tuhan itu duduk denger makan tidur, itu beberapa hari. Pulang, celana saya tidak cukup. Waduh, saya pikir ternyata memang saya juga bisa gemuk kalau duduk, denger, makan, tidur. Duduk, denger, makan, tidur. Padahal makannya tidak banyak, tapi tidak ada aktivitas jalan. Akhirnya beberapa hari saja itu sudah gemuk. Ya, nah, pulang saya jalan lagi, ya balik lagi. Jadi kalau kepingin kurus, tahu caranya, ya. Banyak jalan. Kalau kurang tepat untuk jalan, pergi ke bio. Ya, keliling di sana, mau belajar sama-sama dengan saya nyabuti rumput, boleh ya. Oke, yang kedua, memandang masalah secara berlebihan. Padahal Ayub berkata dalam Ayub 14 di ayat yang pertama, ya, Ayub 14 di ayat yang pertama, kita lihat sebentar. Bapak Ibu kasih sekat bilangan pasal 11 karena kita akan nanti kembali ke sana. Ayub pada pasal yang ke-14 di ayat yang pertama. Di situ dikatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Terjemahan lain itu berkata penuh masalah. Jadi hidup itu sudah masalah. Jadi kalau ada orang berkata, wah, kepinginnya kalau bisa hidup gak ada masalah, tidak ada. Semua orang yang hidup di dunia ini dikatakan manusia yang lahir dari perempuan. Apakah ada manusia yang dilahirkan dari bukan perempuan? Pasti tidak ada. Semua orang itu pasti lahir dari perempuan. Ya, berarti semua orang dikatakan hidupnya penuh kegelisahan, penuh masalah. Ya, hidup adalah masalah. Pandanglah masalah secara wajar. Saya mengambil contoh. Ketika seorang pengemudi mengemudikan kendaraan, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, ya, melewati sebuah jalan di pegunungan, ya, nah biasanya waktu-waktu tertentu di pegunungan itu kabut itu turun, ya. Nah kabut ini bisa jadi penghalang, bisa jadi masalah buat pengemudi. Karena kalau ada kabut, tidak bisa melihat, tidak bisa memandang dengan baik, dengan jelas. Nah, tetapi yang menjadi poin penting, waktu kabut itu turun, kalau kita tetap harus jalan mengemudikan mobil atau naik sepeda motor, maka pandangan kita itu bukan fokus kepada kabut, tapi fokus kepada
jalan. Sekali lagi ya, meskipun berkabut, kabut kan jadi masalah. Tapi fokus kita pengemudi bukan pada kabutnya, tapi pada jalannya. Supaya kita bisa sampai ke tujuan. Dalam hidup ini juga sama. Kadang-kadang diizinkan Tuhan menghadapi masalah, seperti pengemudi yang melewati jalan berkabut. Tapi mari fokusnya jangan kepada kabutnya, fokusnya tetap kepada jalan. Fokusnya tetap menjalani kehidupan. Ya, yang penting bagaimana kita menghadapi masalah dan bersama siapa kita menghadapi masalah. 1 Korintus 10 di ayat yang ke-13 dikatakan, ini ayat yang terkenal ya, semua pasti tahu. Ayat tentang apa? 1 Korintus 10 ayat 13. Betul. Pencobaan atau masalah yang kamu alami ialah pencobaan atau masalah yang biasa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang beranggapan bahwa masalahku ini terlalu besar, masalahku ini terlalu berat, aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Wah, itu berarti nggak ngerti ayat ini. Ayat ini berkata pencobaan, masalah, kesulitan yang kita alami itu biasa. Dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, ya, Ia tidak akan membiarkan kita umat Tuhan dicobai melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, pada waktu kita menghadapi masalah, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Ya, jadi yang kedua, mengapa seseorang bisa mengeluh atau bersungut-sungut? Karena ternyata memandang masalah secara berlebihan. Pandang masalah secara wajar, hadapi masalah. Ya, tentunya bagaimana menghadapi minta hikmat Tuhan, melangkah menghadapi bersama Tuhan, kita pasti keluar sebagai pemenang. Yang ketiga sekarang, mengapa seseorang bisa bersungut-sungut seperti bangsa Israel? Kembali kita buka Bilangan pasal yang ke-11 di ayat yang ke-4. Bilangan pasal 11 di ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, terjemahan lain saya bacakannya dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. Dikatakan begini, ayat 4 ini ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Jadi orang asing ini dompleng ikut bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Ya, lanjut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini berkata, mereka itu orang-orang asing itu ya, yang ada bersama Israel dalam perjalanan di padang gurun. Mereka itu ingin sekali, ada kata ingin sekali makan daging. Dan orang Israel juga mulai mengeluh. Kata mereka, coba ada daging untuk kita. Ya, saya ulang coba. Jadi dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas dikatakan dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Mereka itu, si orang-orang asing itu ingin sekali makan daging. Dan orang Israel juga mulai mengeluh. Kata mereka, coba ada daging untuk kita. Ternyata perjalanan Israel di padang gurun disusupi dengan orang asing, itu membawa dampak dalam hidup mereka. Benarlah firman Tuhan berkata, pergaulan itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Pergaulan yang buruk bisa merusak kelakuan yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya, waspada ya, ingatkan juga anak-anak kita ya, hati-hati waspada dengan pergaulan, karena pergaulan itu sangat berdampak, mempengaruhi kehidupan seseorang. Semakin sering kita berkumpul bergaul dengan orang itu, maka orang itu akan memberi pengaruh pada kita. Kita pun juga memberi pengaruh pada orang itu.
Nah, kalau berkumpul, bergaul dengan orang yang benar, orang yang hidup sesuai firman Tuhan, bagus. Kita terpengaruh untuk hidup benar, hidup sesuai firman. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, nah ini bahaya. Kumpul dengan orang-orang misalkan juga yang suka ngerasani jelekan orang, lama-lama kita ketularan. Ketularan apa? Suka ngerasani jelekan orang. Kumpul dengan orang yang misalkan saja, kalau ngomong itu kata-katanya kotor, kalau guyon itu kata-katanya jorok. Ada orang yang gitu, so. Tapi kalau waktu mengucapkan tuh mereka tidak merasa apa-apa, gitu, so, ya. Padahal kalau kita yang tidak terbiasa dengar kata-kata gurauan mereka, loh, guyon atau berguru kok sampai gitu ya, kata-katanya kok nggak pantas gitu ya. Tapi mereka nggak apa-apa, so. Nah ini lama-lama kalau kita sering kumpul, kita terbiasa dengan dengar seperti itu, lama-lama ketularan. Kita juga bisa ngomong terucap seperti itu, so. Ngomong kotor, ya, ngomong yang jorok dan sebagainya. Mengapa? Karena terpengaruh. Nah, orang-orang asing yang ikut bersama Israel dalam perjalanan di padang gurun itu satu ketika orang asing itu ingin sekali makan daging, kepingin. Ya, waktu di Mesir bisa makan daging, tapi di sini mana? Tidak ada. Kepingin sekali. Dan ternyata itu memberi pengaruh sehingga bangsa Israel pun akhirnya mulai mengeluh. Sebab yang ketiga, mengapa seseorang itu bisa mengeluh? Yang ketiga, sebabnya adalah tidak bisa mengendalikan keinginan. Tidak bisa mengendalikan keinginan. Semua orang yang hidup pasti punya keinginan. Itu tanda bahwa kita hidup. Yang hidupnya normal itu pasti punya keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, katanya gitu, ya. Pasti punya keinginan. Semua orang yang hidup itu pasti punya keinginan, so. Ya, ingin lebih baik, ingin lebih sukses dan sebagainya. Pasti punya keinginan, ya. Nah, tetapi mampukah kita mengendalikan keinginan kita ketika keinginan kita itu tidak sama dengan keinginan Tuhan? Ketika keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yakobus mencatat dalam Yakobus pasal yang keempat di ayat yang kedua. Mari kita lihat Yakobus pada pasal yang keempat di ayat yang kedua. Bapak Ibu kasih sekatnya bilangan 11 nanti kembali ke sana. Yakobus pada pasal yang keempat di ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Cukup sampai situ. Mengingini sesuatu, ya, tapi tidak dapat. Akibatnya apa? Membunuh, ya. Tapi membunuh ini akibat yang paling fatal, yang paling terakhir. Sebelum membunuh, biasanya kalau sudah mengingini sesuatu lalu tidak dapat, timbul perasaan apa sih? Kecewa. Kalau sudah kecewa lalu mulai kata-katanya mengeluh. Aku ingin sih, kok nggak bisa. Padahal orang itu loh bisa dapat. Bahkan mungkin saudaraku, kakakku bisa dapat, tapi kok aku enggak ya? Keinginan mulai muncul. Yakobus pasal yang pertama, tetap dalam kitab Yakobus ya. Sekarang pasal yang pertama di ayat yang ke-14. Yakobus pertama ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, Yakobus berkata, orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tidak bisa mengendalikan keinginan, akhirnya bisa diseret, dipikat, diseret oleh keinginan kita. Nah, kalau keinginan yang benar, bagus. Tapi kalau keinginan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bagaimana? Lanjut, lihat ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ya, telah dibuai itu maksudnya dipaksa untuk harus dapat terjadi, terwujud, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini saya bicara tentang keinginan yang tidak benar, saudara. Keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kita maksa. Hari ini ada banyak orang, ya, yang suka memaksakan keinginannya.
Begitu dia menganggap bahwa keinginannya harus terwujud, maka segala macam cara ditempuh. Cara yang nggak benar, bahkan cara yang jahat, cara yang keji ditempuh supaya keinginannya terwujud. Hari ini banyak terjadi. Bahayanya kalau umat Tuhan, gereja Tuhan nggak hati-hati juga mulai masuk dalam kehidupan umat Tuhan, gereja Tuhan. Cara-cara yang tidak benar, hal-hal yang tidak benar mulai ditempuh, dipakai dengan tujuan apa? Pokok keinginan saya harus terwujud. Ini bahaya, bahaya. Ya, nah, kendalikan, belajar untuk mengendalikan keinginan. Memang bukan hal yang mudah, tetapi Tuhan mau supaya kita belajar untuk mengendalikan keinginan. Keinginan digambarkan, diibaratkan seperti sebuah mesin penggerak. Mesin penggerak itu harus dikendalikan. Jika tidak dikendalikan, akan berakibat fatal, bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Ini yang ketiga. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Mengapa seseorang itu bisa mengeluh? Kalau yang pertama, mengeluh karena suka atau sering membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan keadaan diri kita hari ini dengan keadaan di masa lalu. Mulai timbul rasa kecewa, mulai keluhan. Yang kedua, mengapa seseorang suka atau sering mengeluh? Yang kedua, karena memandang masalah secara berlebihan. Memang hidup itu masalah. Semua orang yang hidup akan menghadapi masalah. Tetapi yang penting bagaimana sikap kita saat menghadapi masalah, dan bersama siapa kita menghadapi masalah. Yang ketiga, mengapa seseorang sering mengeluh? Karena tidak bisa mengendalikan keinginannya. Ya. Yang keempat, yang terakhir, mengapa seseorang mengeluh seperti bangsa Israel? Kembali kita buka kitab Bilangan pasal yang ke-11 di ayat yang ke-6. Bilangan 11 di ayat yang ke-6 bagian B. Tadi bagian A-nya sudah, tetapi sekarang kita full string sudah. Lanjut kalimat berikut dikatakan, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ayat yang ke-9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Tentu kita tahu mana ini yang beri siapa, yang nurunkan siapa? Tuhan. Karena turunnya itu dari atas, dari langit, dari surga. Ya, itu diberi oleh Tuhan setiap hari. Sehingga bangsa Israel waktu ada di padang gurun, meskipun mereka tidak bisa bekerja, bercocok tanam, tidak bisa. Karena mereka padang gurun, lalu juga mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tidak ada waktu kesempatan untuk mereka bisa bercocok tanam dan sebagainya, tidak bisa. Bagaimana kehidupan mereka, makanan mereka bagaimana? Tuhan pelihara mereka, diberi mana setiap hari, ya. Dan dikatakan tidak kekurangan, bukan cuma 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, sampai sekian puluh tahun diberi mana. Mana ini turun dari surga, Tuhan yang beri. Tetapi yang luar biasa, mereka berkata, ya di ayat yang ke-6 tadi, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dengan kata lain, bangsa Israel menganggap remeh mana pemberian Tuhan. Kalau boleh saya artikan, yang keempat, mengapa seseorang bisa mengeluh? Karena yang keempat, kurang bisa menghargai anugerah Tuhan. Kurang bisa menghargai anugerah Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel dapat anugerah Tuhan itu banyak. Ya, anugerah diberi mana itu luar biasa. Anugerah waktu mereka bisa dibawa keluar dari Mesir. Itu kalau mereka ingat itu, wah itu luar biasa. Bukankah waktu mereka di Mesir, mereka diperbudak, hidup mereka ditekan, ditindas begitu rupa sampai mereka menjerit. Tapi aneh, ketika sudah dibebaskan oleh Tuhan, harus melewati padang gurun, tapi ada satu tujuan nanti, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka mulai mengeluh. Mereka tidak bisa menghargai, mensyukuri anugerah
yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau Bapak Saudara dan saya mengingat dengan baik, banyak loh anugerah Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Betul ya? Banyak ya. Salah satunya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa sehat, bisa bernafas, tubuh bisa digerakkan. Loh, itu anugerah dari Tuhan. Jangan dianggap biasa. Biasa kemarin aku ya gini, minggu lalu aku ya gini, Pak, tahun lalu aku ya gini. Biasa, Pak. Nek bangun bisa gerak, ya bisa bernafas, ya biasa. Sebenarnya ini bukan biasa, ini anugerah. Karena ada orang-orang yang lain tidak bisa bangun, nafasnya berhenti. Ada juga yang waktu bangun tidak bisa menggerakkan, kena stroke. Kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak, mulut nggak bisa ngomong, kena stroke. Ya, nah itu bisa terjadi. Belum lagi anugerah-anugerah yang lain Tuhan berikan kepada kita. Tuhan percayakan ada orang-orang di sekitar kita, keluarga. Pernah nggak bersyukur punya suami yang setia? Coba ditengok suaminya, ibu-ibu ditengok suaminya, ya. Wah, pernah nggak muji bilang ini, Pak, Papa ini paling ganteng, orang setia. Aku bangga, ya. Aku bangga, aku punya suami yang setia seperti kayak Papa. Karena di luar sana banyak orang yang tidak setia. Demikian juga suami ditengok istrinya. Aduh, aku beruntung punya istri seperti mama, seperti kamu, ya. Karena kamu itu ibu rumah tangga yang baik. Kamu bisa mengatur anak-anak, kamu bisa mengatur semuanya, ya. Bahkan membantu juga aku bekerja dan sebagainya. Aduh, aku bersyukur, aku punya istri seperti kamu. Nah, ini berkat, syukuri, ya. Jangan dilihat sisi buruknya, karena semua orang itu pasti punya kelemahan. Siapa orang yang tidak punya kelemahan? Tidak ada. Diri kita pun pasti ada kelemahan. Nah, kalau kita melihat kelemahan suami kita, kelemahan istri kita, nah akhirnya tidak bisa menghargai, tidak bisa bersyukur. Ya, aku nyesel nikah sama kamu. Tahu dulu aku nikah sama Petruk. Ya, soalnya dia sekarang suki. Aku nikah sama kamu ya gini-gini doa hidup. Ya, dan yang satunya juga mengasih. Nah, harusnya disyukuri. Ada banyak orang lain yang hidupnya lebih sulit dari kita. Ya, kalau Tuhan percayakan kita hari ini mungkin punya sesuatu yang dianggap biasa, ya seringkali gitu ya. Tapi coba lihat, ada banyak orang lain yang lebih sulit. Mungkin rumah kita dianggap, aduh rumah saya ya rumah biasa. Tapi disyukuri, itu berkat Tuhan. Orang lain ada yang tidak punya rumah loh, ya, mau tinggal di rumah saja tidak ada rumah, sampai mesti pergi ke rumah di bawah itu apa namanya sosoran tokonya orang, bahkan kadang-kadang diusir sampai pindah, ya, di bawah jembatan, niup dan sebagainya. Tidak punya rumah, hidupnya sulit. Kita bisa makan, syukuri. Tidak semua orang bisa makan 3 kali. Kalau kita kadang-kadang makan bukan 3 kali, sampai 6 kali makan. Ya, saking senengnya makan ya, nyoba ini, nyoba ini, aduh, ya. Nah, syukuri segala berkat, segala apa yang Tuhan sudah limpahkan, Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk bersyukur. Itulah 4 sebab mengapa seseorang bisa mengeluh. Nah, Tuhan mau dengan kita tahu sebab ini, kita bisa belajar melakukan pencegahan. Karena ingat sekali lagi, mengeluh itu bisa mendatangkan murka Tuhan. Ya, yang pertama dicegah dengan cara apa? Jangan suka membandingkan. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membandingkan keadaan kita hari ini dengan masa lalu. Karena kita sudah jalani hari ini kenyataan. Yang kedua, pandang masalah secara wajar. Karena memang hidup ini banyak masalah. Ada masalah. Yang penting bagaimana menghadapi masalah dan menyelesaikannya bersama dengan siapa. Yang ketiga, belajar untuk mengendalikan keinginan kita. Karena kalau keinginan tidak bisa dikendalikan, bahaya. Apalagi kalau itu keinginan-keinginan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bahaya. Yang keempat, hargai setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya kita boleh belajar menjadi jemaat Tuhan yang suka untuk bersyukur kepada Tuhan. Silakan pelan mimbar, pelayan bersama guru kembali maju ke depan lewat satu pujian. Dan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan.
Pujian yang berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hatiku, supaya boleh menjadi berjalan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cobalah pada masuk. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kuberikan kepada-Mu. Semua kuberikan padamu. Tuliskan aku selalu Ini Tuhan boleh menyenangkan hatiku. akan hati menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Biar Tuhan setiap hari sekarang jemaat buat saja bersama-sama jemaat Tuhan katakan, Tuhan, mau mendengar kerinduan setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk bersyukur kepada-Mu. Kami serahkan hati kami kepada-Mu. Kami berikan semua hidup kami kepada-Mu. Kuduskan terus hidup kami. Layakkan terus hidup kami. Jemaat Tuhan katakan, inilah kerinduan setiap kami. Tuhan kerinduan setiap kami. Hamba terus berkata dan menjelaskan, Roh Kudus ingatkan terus firman kebenaran yang sudah kami terima. Bersama-sama kami rindu untuk belajar bersyukur kepada Tuhan, supaya melalui ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena seringkali tanpa kami sadari kami menganggap mengeluh adalah sesuatu yang wajar, padahal mengeluh itu bisa mendatangkan murka Tuhan. Dan kami sudah belajar, kami bisa mencegah supaya kami tidak mengeluh. Dimulai dengan kami tidak membandingkan, dimulai dengan kami memandang masalah secara wajar.
Dimulai dengan kami belajar mengendalikan keinginan kami, menguasai, menaklukkan keinginan kami, apalagi kalau keinginan kami tidak seperti yang Tuhan mau. Dan kami mulai belajar untuk menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami boleh belajar bersama-sama menjadi jemaat Tuhan yang tahu bersyukur, tahu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya jika kami mohon pengampunan dengan penuh kesungguhan, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji akan mengampuni kami dari segala kesalahan kami, menguduskan, menyucikan kami, dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Sungguh kami merindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini. Sungguh-sungguh kasih dan kuasa-Mu semakin bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan Tuhan akan dibagikan, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian sudah menerima, disiapkan ya, langsung dibuka, baca ayat firman Tuhannya, kiranya boleh jadi rema buat kita. Lewat satu pujian kita katakan, kasih Allahku sungguhlah Kasih
penebusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat Tuhan, melayakkan kami untuk saudara kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang mengingatkan setiap kami akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib yang telah dinyatakan dalam hidup kami. Kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya.
seharusnya dihukum, tetapi kami boleh dibebaskan dari hukuman karena Kristus Tuhan telah mati menggantikan hukuman atas dosa kami. Karya-Mu ajaib bagi kami. Kata biarlah kami umat-umat Tuhan boleh semakin lebih lagi mengasihi-Mu, semakin lebih lagi menghargai anugerah yang Tuhan sudah limpahkan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami boleh belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kadang ada saatnya, ada waktunya Tuhan izinkan kami menghadapi sesuatu yang tidak kami harapkan, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Engkau Allah yang selalu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami umat Tuhan yang hadir, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kekuatan yang baru sudah dilimpahkan atas setiap kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Ya, kalau ada yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang lemah Tuhan menguatkan, yang susah diberikan penghiburan, dan saat tantangan masalah kami hadapi tetap iman kami teguh. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang baru dan memberikan kemenangan buat setiap kami yang tetap setia dan menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami, masa depan yang indah penuh pengharapan Tuhan sediakan buat setiap kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang hidup, dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,